Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Betungkat Kak Adat Basa, Bepegai ke Pengatur Perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tugas kelompok 1. Presentasi analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi di SMP. Modul 2.1 Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Bapak Alexander SPD dari SMP Negeri 3 Tempuna, Ibu Veronica Rostasia dari SMP Negeri 6 Kayan Hilir, Ibu Sepia dari SMP Negeri 3 Ketungau Hilir, dan saya sendiri Novila Yosifiantri SPD dari SMP Negeri 7 1 Atap Kayan Hilir. Dengan bimbingan dari Ibu Rini Kuswaryati SPD MPD selaku fasilitator, Bapak Dedi Mizwar Eskom sebagai pengajar praktik, dan Ibu Dwi Susana SPD MPD sebagai pengajar praktik. Saya akan membacakan skenario SMP. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Dengan tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, diskusi seluruh kelas di awal pembelajaran. Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu, seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Yang kedua, kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid untuk melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan dan berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan kepada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada iklan yang lain. Kemudian Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, televisi, internet, cetak, media cetak, ataupun billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat dua kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan oleh guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan.
keempat, Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebasahan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Yang kelima, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Yang keenam, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah 1. Skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kedua, skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Langkah terakhir yang ketujuh, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Berdasarkan skenario yang dilakukan oleh Pak Dudidam, ada pertanyaan yang pertama, yaitu apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat belajar murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, kesiapan belajar murid. Ada pada poin 1 dan 6, yaitu adanya pertanyaan pemandu di awal pembelajaran dan menyiapkan 3 skenario tugas yang berjenjang sesuai pemahaman konsep murid. Yang kedua, minat belajar murid. Ada pada poin 2 dan 5, yaitu murid diminta menulis iklan yang menarik bagi mereka dan memberikan tugas yang berbeda berdasarkan kemampuan murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Ada pada poin 7, yaitu Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Pak Dudidam. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu dengan menyediakan bermacam-macam jenis iklan dari radio, televisi, internet, dan billboard. Yang kedua, diferensiasi proses. Pak Dudidam meminta murid menuliskan iklan 3-5 iklan yang menarik bagi murid dan mengadakan kegiatan baik yang bersifat individu, berpasangan, maupun dalam kelompok kecil. Yang ketiga, diferensiasi produk. Pak Dudidam membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Ada 2 penilaian yang dilakukan. Assessment for learning atau penilaian selama proses pembelajaran melalui kegiatan individu, kelompok, dan dilanjutkan diskusi serta umpan balik dari Pak Dudidam. Proses penilaiannya, skenario poin 1, daftar kesiapan murid, dan poin 2, 3, 4, observasi, diskusi, catatan, dan penugasan kelompok. Ini merupakan penilaian formatif yang dilakukan Pak Dudidam.
Yang kedua, assessment of learning, yaitu penilaian hasil belajar. Yang dilakukan Pak Dudidam yaitu memberikan tugas individu membuat iklan sesuai dengan beberapa pilihan skenario yang dibuat oleh Pak Dudidam. Skenario-nya pada poin 5 dan 6. Kesimpulan, Pak Dudidam melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang memperhatikan 3 kebutuhan belajar muridnya, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid, dengan menggunakan 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan hasil. Serta penilaian yang dilakukan oleh Pak Dudidam adalah penilaian proses atau assessment for learning dan penilaian hasil belajar atau assessment of learning. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.